Tinggal di kamar kos memang penuh resiko, termasuk bersentuhan dengan penghuni alam lain yang lebih dulu menempati kamar kos itu. Berbahayakah mereka? Kemarin gue baru aja dapet telepon dari Farel, teman sekelas gue dulu. Farel ini kerjanya selalu berpindah-pindah. Bulan ini ditugasin di kota A, beberapa bulan berikutnya dia udah pindah lagi ke kota B. Begitu seterusnya. Karena kantor gak kasih fasilitas mes, Farel biasanya tinggal di kamar kos di sekitaran kantor. Farel akhirnya menemukan sebuah rumah yang ada kamar kosnya. Pemiliknya bernama Bu Adnan. Bu Adnan ini tinggal di tempat lain. Jadi rumah itu hanya untuk kosan aja. Saat pertama kali masuk, Farel langsung dibuat kaget karena tiba-tiba Farel melihat sekelebatan bayangan orang di daerah dapur. Padahal sebelumnya Bu Adnan bilang kalau rumah itu kosong. Tapi Farel coba buang pikiran negatifnya. Soalnya tempat itu dari luar kelihatan bersih dan nyaman. Cuma yang bikin dia heran, di sana kan ada 6 kamar kos dan semuanya itu kosong. Harusnya ya, dengan harga semurah itu, semua kamar kos Bu Adnan selalu penuh dong. Farel sebenarnya mulai curiga, tapi karena sudah sore dan waktunya nggak ada lagi buat cari-cari tempat kos, akhirnya dia mutusin untuk tinggal di sana. Bener aja, saat Farel pertama kali masuk ke kamar, feelingnya tuh bilang ada sesuatu yang nggak beres. Suasana di kamar itu tuh terasa dingin dan pengap banget. Tapi Farel coba menepis pikiran buruknya. Mungkin karena lama nggak ditempati, makanya agak lembab dan dingin. Nanti juga akan normal lagi kalau sudah ditempati. Itu pikiran Farel. Malamnya Farel yang capek setelah melakukan penerbangan panjang dari Jakarta memutuskan untuk langsung tidur. Saat itu nggak ada kejadian aneh. Namun sekitar jam 12-an dia terbangun karena dengar suara langkah kaki. Terus disusul suara pintu yang kebuka pelan-pelan gitu. Farel refleks menoleh ke pintu. Ternyata pintunya masih terkunci. Farel makin tegang ketika suara langkah kaki itu makin mendekat ke arah dia. Farel langsung bangun dari tempat tidurnya karena dia ngerasa ada yang gak beres kan. Dia jalan keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tapi saat dia mau jalan ke pintu, Farel terkesiap kaget. Dia melihat hantu perempuan dan anak kecil yang tiba-tiba muncul di sudut kamar. Mereka menatap Farel dengan mata yang penuh dengan rasa kesedihan. Farel langsung shock. Dia baca istighfar lalu baca-baca doa buat nepis rasa takutnya. Farel terus begitu sambil berusaha menggapai pintu keluar untuk kabur. Tapi pas udah sampai di sana, ternyata pintunya terkunci. Farel makin ketakutan dan hanya bisa teriak-teriak minta tolong. Yang diingat Farel, hantu perempuan dan anak kecil itu bergerak pelan ke arahnya. Saking takutnya, pandangan matanya seketika gelap. Belakangan ketahuan kalau ternyata Farel pingsan. Ketika tersadar, Farel sudah ada di luar, tepatnya di warung dekat rumah kos. Rupanya pemilik warung dengar teriakan Farel malam itu. Dia kemudian nolong Farel dengan cara mendobrak pintu kamar kos Farel. Farel akhirnya dikasih tahu kalau rumah kos itu punya sejarah kelam. Beberapa tahun yang lalu terjadi pembunuhan di sana. Seorang suami membunuh istri dan anaknya dengan cara yang sadis. Pembunuhan itu terjadi di kamar yang kini ditempati Farel. Mayatnya baru ketahuan setelah seminggu terbunuh. Sejak saat itu, rumah kos Bu Adnan selalu sepi. Gak ada yang pernah betah tinggal di sana. Nah, Bu Adnan ini sengaja memang gak kasih tahu calon penghuni kos baru. Karena kalau dikasih tahu, pasti gak bakal jadi. Tanpa pikir panjang, Farel langsung beresin barang-barangnya. Dia langsung pindah ke kosan lain. Celakanya, hantu perempuan dan anak kecil itu masih selalu nampakin diri di depan Farel. Setelah tahu lokasi kuburan mereka, Farel pun berziarah dan berdoa.
Setelah itu mereka nggak pernah nampakin diri lagi. Sejak kejadian itu, Farel selalu selektif memilih tempat kos atau kontrakan. Dia selalu tanya dulu nih sama warga di sekitar tempat kos. Kalau aman, barulah dia mutusin ngekos di sana. Itulah pengalaman mistis yang dialami Farel. Semoga kalian bisa ambil pelajaran dari pengalaman mistis Farel ya guys. Buat kalian yang punya mistis lain, boleh kok ditulis di kolom komentar. Ntar gue bacain cerita mistis kalian.